Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanallah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Kamsiah, NIM 12016003. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Yang terhormat Pak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai ekuitas merek dalam Islam. Baiklah, sebelum saya membahas ke materi, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa surah yang berkaitan dengan ekuitas merek dalam Islam. Yang pertama, saya akan membacakan surah Asy-Syura ayat 181 sampai ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wa la takunu minal muksirin. Wazinu bil qissarin mustaqim wa la taqasun asya'ahum wa la tashafil ardi mufsidin. Artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbangkanlah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungan dari ayat ini adalah dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga dengan fisik produk, tetapi jauh lebih dari itu adalah value produk sebagai bahan bagi konsumen dalam membandingkan antara nilai produk dan harganya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaiknya jika produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka kecewa. Artinya, marketing telah berbuat merugikan konsumen, jadi pemasaran harus memberikan yang terbaik untuk konsumen dengan jujur menjual sehingga kepercayaan diri konsumen semakin meningkat apabila menggunakan produk tersebut. Kemudian ke surah Al-Baqarah ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alama adamal asma'a kulaha summa aradahum allal malaikati faqala ambi'uni bil asma'i ha'ula in kuntum shadiqin. Arti surah ini yaitu, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia telah benar-benar menyediakan nama-nama yang baik sebagai pilihan. Kemudian lanjut ke surah Al-A'raf ayat 180. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Hiduna fi asma'ih husna fad'uhu biha wa yazuru yaru lazina yul asma'ul walillahil sayujawna ma kanu yamalun.
Artinya, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah nama orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maksudnya, janganlah dihiraukan orang-orang yang menyembah Allah dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah. Atau dengan memakai Asmaul Husna, tetapi dengan maksud menodai nama Allah atau mempergunakan Asmaul Husna untuk nama-nama selain Allah. Isi kandungan dari ayat ini adalah bahwa Allah selalu menghendaki kebaikan dan hal-hal yang enak dan menyenangkan bagi hambanya. Nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemberian nama pada suatu produk. Dalam pemberian nama pada suatu produk, produsen harus memberikan nama-nama yang baik dan mengandung arti yang menunjukkan identitas, kualitas, dan citra dari produk tersebut. Dengan nama yang baik dan simpel yang mudah diingat oleh konsumen, maka produsen tersebut akan cepat direspon oleh konsumen. Kemudian lanjut ke surah Ad-Duha ayat 8 sampai ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajada ilam fa'arna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Artinya dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Isi kandungan ayat ini adalah bahwa menjelaskan sebetulnya Allah memberikan kita hati yang bening dan orang-orang yang menjaganya akan mendapatkan banyak keberuntungan. Begitu juga pada perusahaan Rabbani, jika manajemen perusahaan mempunyai hati yang bening, memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai brand loyalty untuk menarik hati konsumen dalam keputusan pembelian konsumen. Lanjut ke surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulihi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha akhira wa zakara laha katsira yaumul wal. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Isi kandungan ayat ini adalah bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas mengindikasikan suatu perkara itu baik atau buruk, apa yang telah dilakukan oleh seseorang tidak lepas dari apa yang telah dipaparkan dalam ajaran Islam. Maka akan timbul kesan baik, dan jika seseorang tersebut berbuat sebaiknya pada kesan yang timbul tersebut bukanlah suatu kesan yang baik, bahkan buruk. Lanjut ke surah Al-Muluk ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hayata liyabluwakum ayukum ahsanu amala wa mauta wal allazi khalaqal ghafur azizul huwal. Artinya, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkara lagi maha pengampun. Isi kandungan ayat ini adalah Allah mengisyaratkan manusia perlu membuat sistem untuk meneliti secara
berulang-ulang guna meyakini dalam kapasitas manusia bahwa produk sudah mencapai zero dan meyakini telah terdapat kesesuaian produk dengan standar atau kriteria yang ditentukan atau diminta oleh konsumen. Lanjut ke surah An-Nabiyyah ayat 105 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arda yarisuha ibadiyas zikri anal zaburi min badis wala qalqatna fi salihun. Artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauful Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusarkan hamba-hambaku yang soleh. Isi kandungan dari ayat ini menjelaskan bahwa dengan sifat sunnatullah yang objektif, kita dapat memahami siapa yang mematuhi sunnatullah dengan apapun alasannya akan mendapatkan sukses dalam usahanya. Maka dari itu, setiap karya atau usaha yang tidak sesuai dengan sunnatullah pasti tidak akan berhasil dengan baik, karena bukan amal soleh. Dan sebuah perusahaan harus mampu menciptakan nilai-nilai syariah pada perusahaannya untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dan yang terakhir, surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anil qurba wa yan ihsani wa ita'izil aldi wal inalaha yamuru bil baki ya izukum la'allakum takarrun munkari wal fahya iwal. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan materinya akan saya lanjutkan di video yang berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.